Baik, Bapak Ibu, kita akan menginjak pada materi berikutnya, yaitu analisa sosial, di mana nanti kita akan mencoba sharing mengenai analisa sosial ini, di mana kita juga bisa melihat situasi kondisi sosial di sekitar kita. Baik, Bapak Ibu, masalah-masalah yang sekarang muncul, yang masih muncul di negara kita Indonesia ini, atau juga mungkin bisa di sekitar kita ini, bahwa masih banyak kemiskinan, korupsi, perusakan hutan, pengangguran, hutang negara yang bertambah pasti, dan kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Inilah masalah-masalah yang sampai hari ini masih ada di sekitar kita, di negara kita. Nah, menurut BPS per Februari 2021, angka pengangguran di Indonesia itu mencapai 8,75 juta orang. Dan pengangguran di perkotaan lebih besar, mencapai 8% dibandingkan dengan di desa yang 4,1%. Kemudian juga angka kemiskinan di Indonesia, menurut BPS per Maret 2021, persentase penduduk miskin di Indonesia sebesar 10,14%. Ini meningkat dibandingkan dengan Maret tahun 2020, meningkat sebesar 0,36%. Apalagi dengan adanya pandemi seperti ini yang mungkin juga ini menyumbang juga sehingga banyak masyarakat kita yang terpuruk dan menjadi miskin. Nah, ini tingkatan sosial ekonomi kita seperti ini, Bapak Ibu. Ekonomi, sosial, budaya, politik. Saya tidak akan baca, Bapak bisa baca seperti ini. Ada beberapa statement-statement di situ, bahwa yang di atas ini ya kelompok mulai dari sangat kaya sampai yang berkecukupan, yang di bawahnya adalah yang pas-pasan sampai yang miskin sekali atau melarat. Memang keadaan sosial yang sehari-hari kita jumpai di tengah-tengah masyarakat kita, di tengah-tengah lingkungan kita, di sekitar kita. Hal ini sering kita lihat, kita jumpai. Baru bisa baca statement paparan ini. Hal yang inilah yang kadang masih terjadi di sekitaran kita. Nah, kita berada di ekonomi yang mana? Bapak Ibu bisa melihat sendiri nanti, saya itu berada di posisi yang mana. Dari tadi ya, gambar tadi ya, slide tadi ya. Nah, banyak orang miskin sering tidak dihargai, sering menjadi korban, sering ditindas dan dikuasai. Ini kenyataan yang ada di sekitar kita. Sekarang, bagaimana keterpanggilan kita untuk peduli terhadap sesama kita? Kita dapat berkontribusi mengurangi kesenjangan sosial dan kemiskinan di masyarakat kita dengan gerakan ekonomi kreatif, yaitu melalui Kredit Union Grida Raharja. Ini, jadi Bapak Ibu, kita dapat berkontribusi untuk mengurangi kesenjangan sosial, kemiskinan di masyarakat kita dengan cara kita melakukan gerakan ekonomi kooperatif. Salah satunya melalui Kredit Union Grida Raharja. Nah, dari materi ini kesimpulannya adalah bahwa analisa sosial ini membantu kita untuk menyadari keadaan sosial masyarakat sekarang ini. Banyak masalah yang muncul karena berbagai faktor tadi ya, ekonomi, politik, sosial, budaya, adat, dan sebagainya. Dengan demikian, kita dapat mengetahui kondisi real dan situasi yang sedang dialami. Karena hanya dengan cara ini, kita mampu mencari solusi atau jalan keluar dari situasi dan masalah-masalah yang ada tersebut. Dan kekuatan dan peluang yang ada, terutama dengan hadirnya CU, khususnya CU Grida Raharja, kita mampu meminimalisir kelemahan dan meningkatkan kapasitas mereka untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sedang mereka hadapi. Maka seperti filosofinya Kredit Union mengatakan bahwa helping people to help themselves, artinya membantu orang lain
untuk membantu dirinya sendiri. Inilah filosofi CU yang saat ini ada, yaitu helping people to help themselves, atau artinya kita membantu orang lain untuk membantu dirinya sendiri. Inilah hadirnya CU untuk mencoba meningkatkan kualitas hidup anggota, kualitas hidup masyarakat, dari yang terpuruk menjadi lebih berdaya, baik secara ekonomi, secara sosial, dan sebagainya. Demikian Bapak Ibu mengenai materi analisa sosial, yang sekali lagi ini hanya untuk menggugah kita untuk mencoba melihat bagaimana keadaan sosial masyarakat sekitar kita, dan bagaimana kita dapat berperan aktif untuk membantu masyarakat kita, tetangga kita, saudara kita, dan kita sendiri juga, supaya dari hidup kita lebih meningkat kualitas hidupnya, lebih berdaya baik secara ekonomi, sosial, dan sebagainya. Jadi demikian materi ansos yang saya sampaikan, semoga dapat diterima dengan baik, dan mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.